Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya yang tidak pernah berhenti walau satu detik di dalam kehidupan kita. Tidak ada detik demi detik dalam kehidupan ini yang kita lalui tanpa bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Apatah lagi jam demi jam, apatah lagi hari demi hari, tahun berganti tahun, tidak akan terhitung besarnya rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hanya saja, apakah kita menyadari dan melihat keanekaragaman rahmat dan nikmat yang silih berganti, anugerah ilahi kepada kita hamba yang lemah di permukaan bumi ini? Ataukah hati terlalu sibuk untuk memperhatikan keinginan dan memperhatikan cita-cita dan harapan sehingga melupakan rahmat dan nikmat tiada tara, anugerah tiada terhingga, karunia Allah Sang Pencipta? Alangkah meruginya manusia yang sibuk memikirkan harapan dan cita-cita sehingga melupakan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara, yang setiap hari dia dapatkan.
Setiap hari dia rasakan, setiap hari dia gunakan. Itu tidak lihat. Itu tidak dia lihat. Karena penglihatannya tertuju kepada keinginan. Keinginannya bahkan jauh lebih minim. Keinginan dan harapan dan cita-citanya jauh lebih kerdil dari rahmat yang sedang dia rasakan. Seseorang memikirkan memiliki rumah yang megah dan mewah, kendaraan yang mewah, pada rumah dan kendaraan itu tidak ada apa-apanya dibanding nikmat mata, nikmat lisan, nikmat darah, nikmat tulang, jantung yang Allah berikan kepadanya. Kenapa tidak dia fikirkan rahmat dan nikmat Allah tiada tara itu? Hanya sekedar sibuk menggunakan waktu, kemampuan, pikiran dan kekuatan hanya untuk sebuah cita-cita yang sangat kerdil. Kalaulah Allah berikan kepada Anda kendaraan dan rumah yang megah dan mewah itu, lalu Allah cabut nikmat mata, apa gunanya? Allah cabut nikmat lisan, apa gunanya? Allah cabut nikmat kaki dan tangan. Bersyukurlah kepada Allah atas apa yang ada. Niscaya Allah akan tambahkan dari apa yang ada. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di antara rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala, kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah atas nikmat berkumpulnya kita di masjid ini, di hari yang mulia ini, di hari yang saya selalu mengatakan banyak orang di hari ini meningkatkan kualitas maksiatnya kepada Allah dan meningkatkan kuantitas maksiatnya kepada Allah. Dan alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah di antara sekian banyak hamba-hambanya yang justru pada hari ini meningkatkan kualitas dan kuantitas ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Dan ini adalah nikmat yang tiada tara. Nikmat hati yang ingin tunduk dan patuh kepada Allah, sehingga memerintahkan seluruh anggota badan untuk datang tunduk dan patuh kepada Rabb Sang Pencipta. Dan di antara perintah Allah adalah menuntut ilmu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, berilmulah, berpelajarilah, tuntutlah pengetahuan tentang la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, talabul ilm faridatun, menuntut ilmu itu hukumnya wajib ala kulli muslim, atas siapapun orang muslim. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari yang berbahagia ini, kita sama-sama memuja dan memuji Allah, karena ini tidak akan ada tanpa rahmat dan nikmat Allah. Seorang dai yang menyiapkan waktunya untuk berdakwah tidak akan bisa menjalankan dakwah dan tidak akan maksimal menjalankan dakwah tanpa saudara-saudaranya yang mensupport dari sisi harta. Dan orang yang memiliki harta akan kesulitan berdakwah dengan hartanya tanpa dai-dai yang menyiapkan waktunya untuk berdakwah. Dan mereka berdua akan kesulitan untuk berdakwah tanpa adanya orang-orang yang Allah gerakkan hatinya untuk datang mendengarkan dakwah itu. Dan semuanya anugerah Allah.
menggerakkan hati seorang manusia untuk berdakwah dengan waktunya dan ilmunya, menggerakkan hati seorang insan untuk berdakwah dengan harta dan kekayaannya, dan menggerakkan siapapun untuk datang mendengarkan dakwah itu. Semuanya Allah yang melakukan. Semuanya Allah yang berkehendak setelah ikhtiar dan usaha yang dilakukan manusia. Karena tanpa izin Allah ini tidak akan terjadi. Maka puji dan syukur mutlak hanyalah milik Allah yang telah memudahkan untuk kita segala ketaatan. Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa memuja dan memuji Allah setelah kita selesai melaksanakan ketaatan, karena tanpa Allah, anugerah Allah, kemudahan yang diberikan oleh Allah, taufik dan hidayah yang diberikan oleh Allah, tidak akan mungkin kita bisa menjalankan ketaatan itu. Hari ini kita berkumpul untuk berbicara tentang suatu hal yang sangat teramat penting dalam hidup kita. Dia lebih penting daripada harta kita. Dia lebih penting daripada nyawa kita. Dia lebih penting daripada makanan dan minuman setiap hari yang kita butuhkan. Dia lebih penting daripada keluarga kita, yang kalau kita tidak mendapatkannya, hidup kita akan sengsara dan binasa. Kalau Allah tidak arahkan kita kepadanya, hidup kita akan menjadi hidup yang penuh dengan segala hal yang pantas untuk disesali. Yang kalau kita tidak dapatkan, di akhirat kita akan menangis sampai habis air mata, dan tidak ada stok air mata di tubuh yang besar itu. Karena tubuh kita di akhirat tidak sekecil sekarang. Bani Adam akan dibangkitkan Allah tabaraka wa ta'ala di akhirat sebesar Nabi Adam, 60 hasta tingginya. Memiliki stok air mata yang banyak, dan air mata itu habis, dicurahkan karena penyesalan kalau tidak mendapatkan apa yang akan kita bicarakan sekarang. Sehingga yang akan keluar adalah darah. Saudaraku, saudariku kaum muslimin, kita akan berbicara tentang istiqamah di atas sunnah. Ini yang tadi kita katakan, istiqamah di atas sunnah adalah sesuatu yang sangat teramat mahal. Lebih mahal dari harta, lebih mahal dari nyawa. Lihatlah para sahabat yang mengorbankan nyawanya untuk istiqamah itu. Karena mereka tahu nyawa itu tidak ada apa-apanya dibanding istiqamah ini. Lihatlah orang-orang yang mengorbankan hartanya agar dia bisa di atas jalan yang lurus. Suhaib Ar-Rumi hijrah dari Mekah menuju Madinah, diam-diam seorang diri, dan ia termasuk orang yang dianggap di kota Mekah aradhilun nas, orang-orang hina, orang-orang yang tidak dipandang, tidak punya kabilah dan suku. Namun dia berusaha dan berbisnis dan memiliki tabungan harta. Namun tidak semua harta bisa dibawa. Akhirnya ia simpan hartanya di suatu tempat yang tersembunyi dan rahasia. Ia pun berangkat ke kota Madinah. Akan tetapi di perjalanan orang Quraisy datang untuk membunuhnya, mengejarnya, ingin membunuhnya. Dan ia pun lari dari kejaran Quraisy sampai dia kesulitan radhiyallahu anhu wa ardahu untuk menyelamatkan diri. Akhirnya ia naik ke sebuah bukit, bersembunyi di balik batu besar, dan tidak ada lagi niat untuk lari karena Quraisy sudah semakin mendekat. Ketika itu dia katakan kepada Quraisy, "Ya ma'syara Quraisy, kalian tahu siapa saya dalam kemampuan memanah.
Saya berikan kepada kalian dua pilihan oleh orang, wahai Quraisy. Pilihan pertama, kalian mendekat kepadaku dan menangkapku dan membunuhku. Akan tetapi setiap satu busur panah yang ada di padaku sekarang mengenai satu dari kalian. Satu busur panah, satu dari kalian. Entah di dada, entah di mata, entah di perut. Dan itu suatu hal yang bisa membuat nyawa melayang. Sejumlah apa anak panah yang ada di sisiku, sejumlah itu kalian yang akan terkena anak panah. Itu yang kalian inginkan, silahkan maju. Atau saya berikan kalian pilihan kedua. Saya tunjukkan kepada kalian di mana saya menyimpan harta saya di kota Mekah. Silahkan ambil dan biarkan saya ke Madinah. La ilaha illallah. Untuk beribadah di jalan Allah, dia korbankan seluruh hartanya. Seluruh harta yang ia punya, yang dia simpan, yang kalau suatu saat bisa ke Mekah mengambilnya lagi di tempat yang rahasia, ia korbankan semuanya agar ia bisa ke Madinah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beribadah tanpa gangguan, tanpa fitnah dari orang-orang Quraisy yang mengajaknya kembali kepada agama-agama kufur, kepada keyakinan-keyakinan kufur, kepada iman kepada Lata dan Uzza, Manah dan Hubal, Isaf dan Nailah, dan berhala-berhala lainnya di sekeliling Ka'bah. Orang Quraisy, orang kafir lebih mementingkan harta dan akan sulit untuk berkorban nyawa. Akhirnya mereka menerima tawaran Suhaib Ar-Rumi. Baik, kami terima tawaran yang kedua. Suhaib Ar-Rumi menunjukkan di mana dia menyimpan hartanya. Quraisy balik. Dan ini ada catatan penting. Quraisy tidak bertanya, kamu jujur enggak? Mereka tidak bertanya. Karena mereka tahu sahabat-sahabat Muhammad semuanya orang yang tidak pernah mau berdusta. Bagaimana kita sekarang? Bagaimana istiqamah lisan kita untuk selalu jujur, sehingga cukup sekali kita berbicara orang akan percaya tanpa ada sedikit pun keraguan? Atau kita termasuk orang-orang yang kalau tidak bersumpah dengan nama Allah belum tentu orang akan percaya? Sekali berbicara orang Quraisy balik arah, karena mereka tahu orang-orang Islam itu tidak ada yang mau berdusta dan sengaja untuk berdusta. Ini sifat yang sudah lama hilang, yang kita rindukan lahir kembali pada generasi-generasi yang kita didik, yang kita bina. Tentunya dimulai dari pendidik dan pembina itu sendiri. Sesampainya di kota Madinah, dengarkan apa yang dikatakan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Suhaib Ar-Rumi. Qal, berkata Rasulullah, rabihatit tijaratu ya Aba Yahya, rabihatit tijaratu ya Aba Yahya. Telah beruntung perniagaanmu wahai Abu Yahya. Wahai telah beruntung perniagaanmu wahai Abu Yahya. Subhanallah, dia korbankan seluruh hartanya. Rasulullah mengatakan beruntung karena ia bisa istiqamah di atas agama Allah dan tidak kembali kepada agama Quraisy. Dikorbankan seluruh harta, tidak ada arti apa-apa harta. Para ulama ketika berbicara istiqamah, mereka mengatakan ini hal yang terpenting. Bahkan ini adalah untuk apa kita diciptakan. Istiqamah haqiqatuha tahqiqul ubudiyyati lillah azza wa jal allati hiya sababu khalqil insan atau ghayatu khalqil insan. Istiqamah itu hakikatnya adalah benar-benar mengibadahkan diri kepada Allah secara totalitas, yang mana ibadah itu adalah penyebab atau orientasi daripada diciptakannya manusia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Berarti kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah.
istiqamah di atas ibadah, untuk itulah Allah menciptakan kita. Maka dia lebih penting daripada segala-galanya. Ma'asyiral muslimin, istiqamah secara bahasa bermakna lurus, dari kata-kata istaqama yastaqimu, jalan yang lurus, as-siratal mustaqim secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, maka ada beberapa definisi dari para ahli ilmu, dan definisinya mirip, sangat mirip. Pertama, perkataan Ibnu Rajab atau perkataan Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan istiqamah kinayatun anit tamassuk bi amrillahi ta'ala fi'lan wa tarka. Istiqamah itu adalah kata lain dari berpegang teguh dengan perintah Allah. Berpegang teguh dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik perintah-perintah untuk dikerjakan atau perintah-perintah untuk ditinggalkan. Itu dia istiqamah. Selalu berada di jalur Allah tabaraka wa ta'ala. Diperintahkan sami'na wa ata'na, disuruh meninggalkan sami'na wa ata'na, dan berpegang teguh di atas itu. Hal yang senada dan lebih panjang dari Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan istiqamah adalah sulukus siratil mustaqim, berjalan di atas jalan yang lurus, wa huwa dinul qawim, dan dia adalah jalan agama Allah yang lurus, min ghairi ta'wijin anhu yamnatan wa yasrah, tanpa ada melenceng ke kanan atau ke kiri. Wa yashmalu dzalika fi'lat ta'at, mencakup seluruh pekerjaan ketaatan kulliha, semuanya, zahiratan wa batinah, yang zahir maupun yang batin. Wa tarkil manhiyati kulliha kadzalik, dan mencakup meninggalkan seluruh larangan semuanya, seperti itu pula, yaitu yang zahir dan yang batin. Ini istiqamah secara syariat, berpegang teguh di atas agama Allah yang lurus, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ghulu berlebihan, tidak ifrat, tidak tafrid, terlalu menggampang-gampangkan dan meremehkan dan melecehkan, tidak peduli, tidak ambil pusing, namun berada di atas jalur yang lurus. Allah berfirman kepada nabinya tercinta, fastaqim kama umirta, istiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Jadi istiqamah harus di atas perintah. Tidak boleh istiqamah di atas sesuatu yang tidak diperintahkan. Begitu dia memiliki keyakinan, dan kemudian di atas keyakinan itu ternyata keyakinan yang salah. Dia memiliki sebuah amalan, ternyata amalan itu yang salah, dan dinasehati, dan telah datang orang-orang yang menasehati, dan telah sampai kepada dalam hatinya, benar ya, saya ini kayaknya salah ini. Karena orang yang datang menasehati datang dengan argumentasi yang jelas, keterangan-keterangan yang jelas. Namun dia mengatakan, enggak, saya mau istiqamah di atas ketaatan saya. Oh, itu enggak bisa istiqamah namanya. Itu namanya melenceng. Saya ingin bersikukuh di atas pelencengan saya. Itu yang harusnya dia katakan. Karena istiqamah maknanya berpegang teguh di atas jalan yang lurus, di atas agama yang benar. Fastaqim kama umirta, istiqamahlah sebagaimana engkau telah diperintahkan. Di atas perintah Allah, di atas itu istiqamah. Maka enggak ada namanya istiqamah karaokean gitu, enggak ada istiqamah karaokean. Ya. Saya istiqamah Ustadz untuk apa? Bangun sepertiga malam terakhir, ngapain? Dugem. Itu bukan istiqamah. Salah. Istiqamah itu di atas ketaatan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Istiqamah untuk jujur, itu benar. Istiqamah untuk
menjadi orang yang tidak mau korupsi apapun yang terjadi. Subhanallah, menjadi orang jujur, menjadi orang yang tidak mau korupsi, tidak mau menjadi pengkhianat negara sekarang ini susah. Begitu pengakuan orang-orang yang mau istiqamah. Di antara mereka, sebagian mereka menangis bertemu dengan kita karena beratnya penderitaan yang mereka rasakan untuk istiqamah, untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan amanah, menjalankan kewajiban atas tugas dan jujur, dan tidak mau mengikuti arus maksiat, diancam, mau dibunuh, diancam mau dibuang ke tempat-tempat terpencil, di tempat-tempat tugas yang ditakuti manusia. Maka istiqamah untuk jujur, istiqamah untuk amanah, istiqamah untuk tidak korupsi, untuk tidak menerima riswah, bukan pekerjaan mudah, terkhusus di negeri kita yang kita cintai ini. Banyak orang yang akan benci, banyak orang yang tidak akan suka, banyak orang yang merasa kepentingannya terhalangi. Tapi ini istiqamah dengan maknanya yang benar, bukan istiqamah ala tadi. Istiqomah menjadi host musik, enggak istiqomah namanya. Itu pelencengan dan israr, bandel namanya itu, di atas maksiat. Karena istiqomah harus di atas as-sirat al-mustaqim. Mustaqim dari kata-kata istaqamah, yastaqimu, istiqamah. Imam Ibn Rajab mengatakan, aslul istiqamah istiqamatul qalbi ala tauhid. Pondasi penting istiqamah itu istiqamah di atas tauhid. Naam. Apa yang beliau katakan ini azim. Apa yang beliau katakan ini suatu hal yang luar biasa, yang harus kita selalu sampaikan, selalu tekankan, selalu tebarkan, selalu dakwahkan, selalu suarakan, selalu kobarkan di tengah kaum muslimin, bahwa tauhid hal yang paling penting untuk istiqamah, dalam istiqamah. Karena tauhid adalah agama para nabi dan para rasul. Karena tauhid adalah syariat Allah yang paling besar. Karena tauhid adalah dakwah Nabi Muhammad yang paling utama, yang tanpanya salat, zakat, puasa, haji, sedekah, infak tidak ada artinya. Maka pondasi istiqamah yang paling penting, kita harus bertauhid, mengesahkan Allah dalam setiap ketaatan, dan tidak mau memberikan ketaatan kita kepada siapapun selain Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak akan ada saya berikan kepada siapapun selain Allah. Saya tidak akan mau membuat tandingan untuk Allah. Allah satu-satunya yang ahad, esa. Saya mengesahkannya, itulah dia bahasa Arabnya, saya mentauhidkannya. Bahkan Abu Bakar ketika ditanya, wahai Abu Bakar, apa itu istiqamah? Kata Abu Bakar, la tusyrik billahi syai'a. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Itu dia istiqamah. Yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab tadi, aslul istiqamah, hukum asal yang terpenting dari istiqamah itu tauhid. Maka istiqamah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, harus berada di atas jalan yang benar, di atas agama Allah yang lurus, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak gulu, tidak jafa, tidak tidak berlebihan, dan tidak cuek terhadap agama, berlebihan tidak, cuek pun tidak. Dan ini penyakit yang membuat manusia melenceng dari jalan Allah. Sebagiannya melenceng karena terlalu cuek dengan agamanya. Dikatakan ini nggak boleh, walah itu aja nggak boleh. Tuh, cuek.
Kita katakan ini haram ya akhi. Menghadiri konser seperti ini dengan cara seperti ini haram. Wallah antum berlebihan agamanya. Bisa biasa aja lah. Ya akhi, subhanallah. Sudah jelas wanita tidak buka aurat, nampak auratnya aurat yang mengandung syahwat, goyang, campur aduk laki-laki perempuan, gak sholat asar, gak sholat maghrib. Apalagi kurang haramnya di situ. Sudah haram di atas haram, di atas haram, di atas haram. Namun ketika dinasehati, agama antum terlalu berlebihan, antum sesat kali. La ilaha illallah. Yang sesat siapa? Yang disesatkan siapa? Makanya antum jangan terlalu ngaji, sering ngaji di Abu Darda. Ini nih jadinya nih. Atau jangan terlalu rajin untuk nonton roja itu. Itu orang-orang agamanya berlebihan. Ada kok ulama yang mengatakan itu hiburan, boleh-boleh aja. Hiburan syaitan, iya. Hiburan syahwat, iya. Seluruh mereka yang pernah taubat dari konser-konser itu mengatakan hampir tidak ada konser tanpa khamar. Hampir tidak ada konser tanpa zina. Hampir tidak ada konser tanpa meninggalkan sholat. Bagaimana mungkin? Ini suatu hal yang halal. Maka kalau ada seorang dai ustadz mengatakan ini hiburan, hiburan syaitan. Hiburan yang datangnya dari syaitan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqamahlah kepada Allah dan bertaubatlah, minta ampun kepadanya. Penggabungan antara perintah istiqamah dan minta ampun, kata Imam Ibn Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulumul Hikam, di dalamnya ada isyarat dari Allah. Sehebat apapun kita berusaha istiqamah, pasti ada salahnya juga. Nggak mungkin orang itu istiqamah benar-benar lurus sampai akhir hayat tanpa ada salah, itu nggak mungkin. Karena kita bukan malaikat. Kita ini manusia, dan manusia gudangnya kesalahan. Famukillun au mukfir, ada yang sedikit salahnya, ada yang terlalu banyak salahnya, ada yang menengah. Namun tak ada manusia tanpa salah, kecuali para nabi dan para rasul. Oleh karena itu, Allah ketika perintahkan istiqamah, perintah setelahnya adalah istighfar. Istiqamah, salah lagi, taubat lagi, minta ampun lagi. Jalan lagi, salah lagi, taubat lagi, minta ampun lagi. Terus begitu. Sampai apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Istiqamah ini sampai jangan kalian itu wafat, kecuali wafat di atas ketaatan kepada Allah. Wafat sebagai seorang muslim yang berserah diri kepada Allah. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu yakin. Yakin di sini sepakat ahli tafsir maknanya maut. Sampai datang maut. Bukan kata orang-orang tasawuf sampai datang yakin. Kalau sudah datang yakin nggak perlu ibadah. Ini sesat. Nggak ada orang yang lebih yakin daripada Nabi Muhammad. Namun ibadahnya Nabi Muhammad yang paling terdepan, hebat ibadahnya. Ada sahabat yang mengikuti sholat Nabi, sholat malam Nabi. Nabi baca Al-Baqarah sampai selesai. Baca An-Nisa sampai selesai. Baca Ali Imran sampai selesai. 1 rakaat. Kata sahabat itu, rasanya mau ninggalin Nabi sholat sendirian. Gak kuat. Ini orang paling yakin loh di permukaan bumi. Begini ibadahnya. Kemudian sahabat itu mengatakan, berdiri aja udah lemes. Rasanya mau ninggalkan Nabi. Kemudian Rasulullah ruku. Rukunya hampir sama panjang sama berdirinya. Ya Allah. Ini dia praktek ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai datang yakin kematian. Bukan yakin yang dikatakan mereka yang ma'rifat itu. Kalau sudah sampai ma'rifat, syariat hilang. Ini batil.
Maka kalau seseorang sudah istiqamah di jalan Allah, dia akan mendapat hiburan dari para malaikat. Allah berfirman di dalam surah Al-Aqaf, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun, dalam bukan surat Al-Aqaf, dalam surat yang lain, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. La ilaha illallah. Ini yang kita harapkan. Orang-orang yang mengatakan Rabbnya adalah Allah, ingin patuh dan taat kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah, seluruh waktunya, kesempatannya, umurnya, usahanya untuk Allah, kemudian istiqamah, akan turun malaikat mengatakan kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, jangan lagi kalian takut dan khawatir akan apa yang terjadi di masa yang akan datang, jangan lagi kalian sedih akan apa yang terjadi di masa yang lalu. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru, bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliyaukum, kami ini adalah wali-wali kalian, orang-orang yang akan dekat dengan kalian, fil hayati dunia, di dunia ini, wa fil akhirah, dan di akhirat kelak. Maka mari istiqamah, karena kalau tidak istiqamah berarti melenceng dari jalan yang benar. Melenceng dari yang benar akan mendatangkan petaka di dunia dan petaka di akhirat, dan petaka di akhirat lebih dahsyat. Wala adzabul akhirati akbar, azab akhirat jauh lebih berbahaya. Dalam ayat yang lain, amar, lebih pahit di akhirat. Seperti yang kita katakan tadi, semenyesal apapun manusia di permukaan bumi dan menangis karena penyesalannya, tidak akan pernah dia kehabisan air mata dan mengalirkan darah. Namun berbeda di akhirat, orang yang tidak istiqamah dan wafat di atas maksiat, apalagi di atas kufur dan syirik, masuk neraka, itu akan menangis sampai mengeluarkan darah karena habis stok air matanya. Kita dengarkan Ustadz kita Badrus Salam tentang sunnah. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, tadi sudah kita mendengarkan bahwa istiqomah itu di atas kebenaran, yaitu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan di atas sunnah para pelaku maksiat, bukan di atas sunnah para pelaku bid'ah dan kesyirikan, bukan di atas sunnah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, bukan. Istiqamah ya akhwat Islam itu harus di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa sih sunnah itu? Kita akan sedikit membahas yang pertama, yaitu tentang makna sunnah secara bahasa, lalu secara istilah syariat. Kemudian apa sih keutamaannya kita berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah akhi, sunnah secara bahasa itu artinya adalah tariqah, tata cara. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa yang memulai sunnah yang baik dan siapa yang memulai sunnah yang buruk. Sunnah yang buruk maksudnya apa? Itu tata cara yang buruk. Sedangkan ya akhwat Islam, sunnah secara istilah syariat itu mempunyai makna, artinya semua yang berasal dari Rasulullah SAW. Perintah-perintah Rasul semuanya sunnah Rasul, baik perintah yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunnah. Jadi sunnah itu akhi maknanya umum, ya. Pokoknya semua yang berasal dari Nabi SAW disebut sunnah. Semua yang dilarang oleh Rasulullah SAW, semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW,
itu disebut dengan sunnah. Makanya dikatakan Al-Quran dan sunnah. Namun akhi, setelah muncul disiplin ilmu syariat, maka sunnah didefinisikan sesuai dengan ilmu-ilmu tersebut. Menurut sunnah menurut ahli hadis, sunnah menurut ahli usul fikih, sunnah menurut ilmu fikih, sunnah menurut ilmu akidah, sunnah menurut ilmu hadis. Kullu ma ukhidha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Sunnah itu semua yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa ucapan, berupa perbuatan, berupa takrir, persetujuan, aw sifatin, atau berupa sifat. Imam Syafi'i menambahkan auhammin, atau keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah menurut ilmu hadis. Menurut ilmu fikih yang masyhur di kalangan kita, sunnah itu apa, Mas? Sunnah itu artinya kalau dilakukan berpahala, dan kalau ditinggalkan apa? Tidak apa-apa. Iya. Sehingga akhirnya banyak orang mempunyai pemahaman, cuma sunnah kok, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Ya akhi, memang ya, orang yang meninggalkan sunnah tidak berdosa, tapi tercela. Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya, seperti Imam Al-Qurtubi rahimahullah, yang menyebutkan bahwa meninggalkan sesuatu yang sifatnya sunnah itu, walaupun tidak wajib, tetap itu tercela. Bahkan boleh mengingkari orang yang meninggalkan sunnah yang sifatnya muakkadah, yang didawamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya Rasulullah SAW pernah khutbah Jumat, kemudian melihat ada seorang sahabat masuk ke masjid lalu langsung duduk, tidak sholat tahiyat masjid. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Shallaita raka'atain?" Kamu sudah sholat belum? Belum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Qum farqa wa tajawaz fihima." Bangun kamu, sholat dan ringankan sholatmu. Dijadikan dalil oleh para ulama bolehnya mengingkari orang yang meninggalkan sunnah yang sifatnya muakkadah seperti itu. Itu menunjukkan akhi, aib bagi seorang muslim untuk meninggalkan sunnah walaupun itu tidak wajib. Ini menurut ilmu fikih. Menurut ilmu akidah, as-sunnatu hiya ma yuqabilul bid'ah. Sedangkan menurut ilmu akidah, sunnah itu adalah yang kebalikan daripada bid'ah. Itu sunnah. Jadi ada sunnah, lawannya apa? Bid'ah. Lawan bid'ah apa? Sunnah. Maka ada ahlus sunnah, ahlul bid'ah. Iya. Ikhwatal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Maka yang kita inginkan di sini masuk padanya semua makna-makna tadi. Semua yang berasal dari Rasulullah SAW, berupa akidah, berupa ibadah, berupa akhlak, berupa muamalah, berupa semua urusan-urusan agama, din ini ya akhwat Islam, azanillahu wa iyyakum. Karena sesungguhnya ya akhi, agama ini yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agama ini berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah wahyukan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah selain Rasulullah yang dapat wahyu? Kiai Anda dapat wahyu? Siapa yang dapat wahyu ya akhi? Ya. Yang mendapatkan wahyu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mewajibkan kita mengikuti Rasul dalam ayat yang banyak. Allah berfirman, wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taati Allah, taati Rasul. Allah juga berfirman, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang menaati Rasul, maka sungguh ia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengancam, iya, memberikan pilihan kepada orang yang menyelisihi Rasul dengan dua pilihan yang dua-duanya pahit. Allah berfirman dalam surat
Ini Al-Ahzab ayat 63 kalau tidak salah, atau ayat An-Nur, saya lupa. Allah mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Surat apa Pak? Al-Ahzab apa An-Nur? Al-Ahzab ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, hendaklah waspada, kata Allah. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, antusibahum fitnatun, untuk ditimpa fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa adab yang pedih. Surat An-Nur ayat 63. An-Nur ayat 63 ya. Catat An-Nur ayat 63. Ya. Allah mengatakan hendaklah waspada. Allah peringatan. Ini serius Pak, peringatan Pak. Bukan main-main ini. Hendaklah waspada siapa? Orang yang menyelisih Rasul untuk ditimpa fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Imam Ahmad berkata, atadrimal fitnah, tahukah kamu apa itu fitnah? Hiya syirk awil kufar. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan atau kekafiran. Seseorang sengaja menyelisih perintah Rasul, kata Imam Ahmad, lalu Allah lemparkan ke dalam hatinya kecondongan kepada kesyirikan atau kekafiran. Idih, ngeri Pak. Kalau hati orang sudah condong kepada kesyirikan, kekafiran, ini musibah yang paling besar yang menimpa seorang hamba. Wallah. Iya. Allah mengatakan, hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Pilih mana? Hah? Allah di sini memberikan pilihan dua aja, nggak ada yang ketiga Pak. Hanya dua. Orang yang menyelisih perintah Rasul itu dikasih pilihan oleh Allah, ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Mau pilih yang mana? Tidak mau? Tidak mau Ustaz. Siapa yang pengen dapat fitnah? Siapa? Saya tidak mau. Oke, kalau begitu cara kamu hanya satu, yaitu taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taati Rasul, karena itulah jalan kebahagiaan, akhi. Karena untuk bahagia itu ternyata tidak mudah. Menaati Rasul bukan jalan yang mudah ya akhal Islam. Butuh mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu. Maka saudara-saudaraku sekalian, jalan keselamatan adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih, dari hadis Al-Irbad bin Sariyah. Ini hadis masyhur sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup nanti di antara kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Lihat, Rasulullah mengabarkan umat Islam akan berpecah belah. Tapi lihat, Rasulullah memberikan solusi apa Pak? Apakah ketika umat Islam berpecah belah, Rasulullah memberikan solusi, udah deh bersatu aja, nggak usah ngelihat akidah, nggak usah bahas masalah syirik, masalah tauhid, nggak usah, nanti bikin pecah tuh. Seperti itu solusi yang Rasulullah berikan kepada kita? Tidak. Kata Rasulullah, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya di antara kalian yang hidup nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Apa kata Rasulullah? Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka di saat itu hendaklah kalian berpegang kepada sunnah. Ternyata solusinya ini Pak. Di saat umat Islam berpecah belah, Rasulullah tidak berkata, udah kamu bersatu aja, gak usah bahas tauhid, gak usah bahas ini dan itu. Tapi Rasulullah mengatakan, pegang sunnahku di saat itu. Dan ternyata Rasulullah tidak mencukupkan sunnahku saja. Kata Rasulullah apa? Dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali.
Dalam riwayat yang lain, ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Masya Allah. Banyak orang Pak melenceng dari solusi ini dan mencari solusi sendiri-sendiri. Menghadapi perpecahan umat, perselisihan umat, mencari solusi sendiri-sendiri. Padahal Rasulullah sudah memberikan kepada kita solusinya ini Pak. Memang solusi ini berat. Berat enggak? Berat Pak. Ketika kita berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW, ya Allah ya Rabbi, berbagai macam cercaan bertubi-tubi, tuduhan bertubi-tubi, disebut apa? Wahabi, disebut apa? Ya, macam-macam lah itu, puluhan tuduhan itu ya akhwal Islam. Maka Rasulullah bersabda apa? Ya, addu 'alaiha bin nawajidh. Gigit ya gerah, digigit dengan gigi geraham kalian kuat-kuat, sebagai isyarat bahwa ternyata berpegang kepada sunnah itu tidak mudah. Sebagai isyarat Pak, bahwa ternyata berpegang kepada sunnah ini berat. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, al-mutamassik ya bi sunnati kal qabid 'alal jamr. Orang yang berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW itu seperti memegang bara api, berat. Maka Rasulullah mengatakan, gigit ya dengan gigi geraham, gigit, pegang kuat-kuat. Subhanallah, ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Karena sunnah Rasulullah SAW memang safinatun Nuh, perahunya Nabi Nuh. Kenapa disebut safinatun Nuh? Karena waktu Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah, tidak ada yang selamat Pak. Bahkan anaknya Nabi Nuh berkata, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan pergi ke gunung yang tinggi itu, aku akan selamat dari air. Gunung itu sangat tinggi Pak, tapi ternyata air itu lebih tinggi dari gunung. Semuanya hancur. Maka demikian pula ya akhi, siapa yang naik perahu sunnah, ia akan selamat. Siapa yang tidak mau menaiki perahu sunnah, ia akan terbawa oleh arus syubhat dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang ya. Makanya akhwal Islam, saudara-saudaraku sekalian, berpegang kepada sunnah terutama di waktu zaman seperti ini akhi, fitnah merajalela luar biasa sekali. Tak mudah. Maka kita harus istiqomah di atas sunnah. Ini dia pembahasan kita. Bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah di atas sunnah? Kita butuh ini akhi. Bagaimana tips agar kita bisa istiqomah di atas sunnah sampai kita meninggal dunia? Itu yang selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta, ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena terlalu berat Mas di zaman sekarang ini ya untuk berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada sunnah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan memulai pembahasan apa itu tips agar kita istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah wa akhawat, rahimani wa rahimakunallah. Kalau sudah kita dengarkan tadi apa makna sunnah, fahamlah kita bahwa sunnah itu agama yang benar-benar berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan fahamlah kita, lawan daripada sunnah itu adalah sesuatu yang dinyatakan agama tapi tidak berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berasal dari Nabi Muhammad, jelas argumentasinya ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan atau amalan atau persetujuan
atau keinginan, berarti ini sunnah. Namun yang tidak ada keterangannya bahwa Nabi Muhammad SAW melakukannya, juga memerintahkannya, juga tidak pernah menyetujui adanya yang seperti itu, berarti bukan sunnah. Dan hadis perpecahan itu tadi, hadisul iftiraq, dikarenakan manusia sudah hanyut di dalam hal-hal yang tidak sunnah, sudah hanyut di atas hal-hal yang tidak sunnah, maka perintah Nabi berpegang teguhlah di atas sunnah. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Berpegang teguh di atas sunnah ini dialah hidayah di dalam agama Islam. Hidayah terbagi dua. Hidayah masuk ke dalam agama Islam dan hidayah di dalam Islam itu sendiri. Agama banyak dan masing-masing pemeluk agama merasa menyatakan merekalah agamanya yang benar. Apatah lagi dai-dainya, pendakwah-pendakwahnya pasti mengatakan agama mereka yang benar. Namun di antara sekian banyak agama, hanya satu agama yang benar, yaitu agama Islam. Ketika seseorang meninggalkan agamanya yang salah, agamanya yang batil, masuk ke dalam agama Islam, dia telah mendapatkan hidayah masuk ke dalam agama Islam. Namun dia butuh hidayah berikutnya. Karena ternyata di dalam agama Islam pun beraneka ragam. Dia butuh hidayah berikutnya, yang mana Islam yang benar. Dan sudah kita katakan tadi, sunnah ya adalah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, berarti Islam yang benar, Islam yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu dia Islam yang hak, itu dia Islam yang benar. Dia butuh lagi hidayah setelah masuk ke dalam agama Islam untuk masuk ke dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Di akhirat kelak, Nabi memiliki haud di padang mahsyar, telaga, danau yang luas, airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Barang siapa yang bisa minum dari telaga ini tidak akan haus dan dahaga untuk selama-lamanya setelah dahaga panjang di bawah terik matahari yang teramat panas di padang mahsyar. Dan akan datang umat Nabi Muhammad SAW dan dipersilahkan oleh Nabi masuk. Nabi datang di haud itu pertama, yang perdana sampai ke haud itu, ke danau itu Nabi Muhammad SAW mempersilahkan umatnya untuk minum daripada telaga Nabi itu. Kemudian ada umat Nabi Muhammad yang mau masuk dihalang-halangi oleh malaikat, nggak boleh. Nabi Muhammad tahu itu umatnya. Nabi Muhammad mengatakan, ummati, wahai malaikat, itu umatku. Seolah-olah Nabi mengatakan, biarkan wahai malaikat, biarkan mereka masuk, itu umatku. Nabi sayang kepada kita umatnya. Nabi memikirkan keselamatan kita umatnya. Hanya kita yang kurang memikirkan keselamatan untuk diri kita sendiri. Kita lebih memikirkan syahwat kita, kita lebih memikirkan nafsu kita, kita lebih memikirkan cita-cita dan keinginan kita, kita lebih memikirkan anak-anak kita. Nabi Muhammad mengorbankan segala kemampuannya untuk kepentingan umatnya. Umatku, wahai malaikat, umatku itu. Kata para malaikat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad, mereka telah merubah-rubah agamamu setelahmu, telah membuat sesuatu yang bukan bahagian daripada apa yang kau perintahkan. Tahu apa yang dikatakan Nabi setelah itu? Suhkan, menjauh kalian, menjauh. Yang ingin sampai ke telaga Nabi harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Maka ajakan berpegang teguh kepada sunnah bukanlah ajakan untuk memecah belah umat,
tapi mengajak umat kepada jalan keselamatan, untuk mereka bisa sampai kepada telaga Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh buruk apa yang Anda tudingkan kepada para pendakwah sunnah, bahwa mereka ingin memecah belah barisan umat Islam dengan menerangkan apa adanya yang mereka ketahui dari sunnah Nabi. Ini yang sunnah Nabi, ini yang dikerjakan Nabi, jangan melakukan hal yang lain selain itu. Hanya karena ada yang tidak setuju, lalu Anda katakan Anda memecah belah umat. Kita ingin yang tidak sesuai dengan Nabi, sunnah Nabi itu kembali kepada sunnah Nabi, agar mereka bisa mengambil air dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menjamin kita sampai ke telaga itu dan bisa meminumnya, namun kita berusaha. Dan semoga Allah memberikan hidayah, semoga Allah memberikan taufiknya. Dan setelah kita berusaha untuk diri kita, ingin mengajak saudara kita, saudari kita sebanyak-banyaknya untuk bisa kembali kepada sunnah itu, karena ini perintah Nabi dalam hadis yang telah dibacakan oleh Ustadz kita tadi. Fa'alaikum bisunnati, pegang teguh sunnahku. Ketika kalian berpecah belah, ketika banyak pendapat, ketika banyak pandangan, sudut pandang, cari yang mana yang sunnah, pegang teguh dengan sunnah itu. Di sini ketika seseorang tahu apa yang sedang dilakukan oleh dai-dai yang mengajak kepada sunnah Nabi sebenar-benar pengetahuan, maka yang akan mereka katakan adalah, ini adalah bukti kasih sayang dai itu kepada manusia, bukan benci mereka kepada manusia. Sebahagian orang mengatakan, kalian selalu menyalah-nyalahkan orang. Bukan menyalahkan, mengajak kepada yang benar. Tudingan akan selalu datang berbeda dengan kenyataan, namanya juga tudingan. Kita tidak ingin menyalah-nyalahkan orang, tapi yang salah dikatakan benar itu salah. Seorang komandan, pimpinan, karyawannya salah lalu dibenarkan, kesalahan pimpinan itu sendiri. Yang salah harusnya dibenarkan supaya benar. Maka mengajak kepada sunnah, mengajak kepada kebenaran, karena sunnah itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak dari Nabi Muhammad tidak sunnah. Seseorang datang ke masjid setelah para sahabat tiada. Yang hidup adalah murid-murid para sahabat. Datang ke Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Yang hidup ketika itu tidak ada lagi sahabat Nabi, yang ada adalah murid-murid para sahabat. Di antaranya Sa'id ibn al-Musayyib, murid senior para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama terkenal, ahli hadis, ahli fikih, ahli ilmu agama, ahli sunnah. Kemudian orang itu masuk setelah azan subuh, sholat 2 rakaat, tambah 2 rakaat, tambah 2 rakaat, tambah 2 rakaat. Semangat, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Dihampiri oleh Sa'id ibn al-Musayyib, seorang ulama, dan berkata, saudaraku, Rasul hanya memerintahkan kita untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh. Orang ini mengatakan, ayu'adzibuni Allahu bisalah? Aku kan hanya sholat, apakah Allah akan tega mengadabku karena aku sholat? Masa sih aku akan diadab oleh Allah? Aku kan sholat. Ini bahasa kita sekarang kalau diterjemahkan secara bebas. Apa sih yang mereka lakukan? Cuma baca Quran kok disalah-salahkan? Mereka kan sholat kok disalah-salahkan? Yang salah itu peminum khamar, yang salah itu orang yang tidak sholat, yang salah itu para pezina, orang yang sholat gak pernah salah. Seperti itulah kira-kira yang dikatakan orang ini, ayyu'adzibuni Allahu bisalah. Apakah Allah akan mengadab saya karena saya sholat? Namun dia lupa, dia bicara dengan seorang ahli ilmu. Dia bicara dengan seorang ulama.
Dia berbicara kepada seorang yang mengerti urgensi berpegang teguh dengan sunnah. Kata Imam Sa'id bin Musayyib menjawab, Innallaha la yu'adzibuka bisalah. Allah tidak akan adab engkau karena engkau salat. Walakin yu'adzibuka bimukhalafati sunnah. Akan Allah adab kamu karena kamu menyelisihi sunnah. Ini jawaban ahli ilmu. Betapa banyaknya orang yang mengatakan dia sholat. Seluruh yang sholat semuanya benar. Yang salah itu orang yang tidak sholat. Maka jangan lagi bicara orang yang sholat yang salah dari orang yang sholat. Anda kalau bicara hal yang salah dari orang yang sholat, Anda membuat orang terpecah belah. Rasulullah SAW mengatakan takbir itu Allahu Akbar, diangkat saja dengan bahu, letakkan di dada, tangan kanan di atas tangan yang kiri. Kemudian dia sholat, Allahu Akbar, dia turunkan tangannya. Salah. Oh, jangan dibicarakan. Yang salah itu yang nggak sholat. Rasulullah mengatakan letakkan di dada, dia letakkan di sudut kiri. Cara meletaknya pun hati-hati. Salah ya akhi, di dada. Jangan disalah-salahkan. Kita bukan menyalahkan, mengajak kepada yang benar. Di mana diletakkan tangan itu yang benar. Berwuduk, sembarang wuduk saja sehingga bahagian belakang mata kakinya tidak terkena sentuhan air. Kita katakan ya akhi ittaqillah, ada hadis Nabi melarang kita tidak perhatian kepada air di bagian tumit kita. Nabi mengatakan wailul lil aqabi minan nar, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Allah, kan dia sudah berwudu. Nabi mengatakan wailul lil aqabi minan nar, neraka untuk orang-orang yang tumitnya tidak terkena sentuhan air wudu. Jangan disalah-salahkan, dia sudah berwudu kok. Maka ya akhi, permasalahannya adalah bukan salah menyalahkan, tapi mengajak kepada mana yang sunnah Nabi Muhammad SAW dan mana yang tidak. Maka orang yang masuk agama Islam, dia butuh satu lagi hidayah. Hidayah untuk sampai ke sunnah. Yang tidak sampai ke sunnah, berbahaya di akhirat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhi yawma idin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu wajah-wajah pada tertunduk, menyesal luar biasa. Kenapa? Amilatun nasibah. Dia sudah banyak beramal, dia sudah banyak berjibaku. Bukan orang yang tidak beramal, tapi rajin beramal, rajin bekerja keras dalam amal. Namun tasla naran hamiyah, tetap masuk neraka yang panas. Karena sudah banyak beramal, namun tetap masuk neraka, akhirnya tertunduk, menyesal, penyesalan yang tiada tara. Kata para ulama dalam ayat ini, karena amalan mereka tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya tidak diterima. Tidak diterima. Dan itu dari sekarang Nabi, dari dunia Nabi sudah wanti-wanti, sudah ingatkan dari Nabi hidup. Yang amalan tidak sesuai dengan sunnahku ditolak oleh Allah. Allah akan tolak amalan yang tidak sesuai dengan sunnahku. Maka kecintaan kita kepada saudara kita, kecintaan kita kepada saudari kita, ketika kita melihat ada amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, kita arahkan kepada sunnah agar diterima Allah. Apakah ini namanya kebencian atau kasih sayang? Silahkan jawab. Apakah ini namanya memecah belah atau ingin mengajak umat kepada jalan Nabi yang satu, yang lurus? Silahkan jawab. Maka bertakwalah kepada Allah dan takutlah kepada Allah. Orang yang tidak pernah berhenti menuding ahlu sunnah bahwa mereka adalah pemecah belah umat. Orang yang tidak pernah berhenti menuding orang-orang yang mengajak kepada sunnah bahwa mereka adalah orang-orang yang rajin menyalahkan, menyesatkan, mengkafirkan. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah min dzalik. Sebutkan satu orang Indonesia ini yang pernah kita kafirkan. Tolong sebutkan satu orang, nggak perlu banyak.
Siapa satu orang dari penduduk negeri Indonesia ini yang pernah saya kafirkan, dikafirkan oleh ustadz kita yang mulia? Siapa? Anda tidak akan menemukan. Karena agama ahlu sunnah bukan agama pengkafiran, bukan agama mengkafir-kafirkan. Namun ahlu sunnah berbicara yang mana yang iman, yang mana yang kufur. Mana perbuatan yang bisa membuat kita menjadi mukmin, mana perbuatan yang bisa membuat kita menjadi orang kafir, agar umat berhati-hati supaya mereka tidak terjerumus ke dalam kekafiran itu, supaya mereka selamat. Mana yang tauhid, yang mana yang syirik dibicarakan oleh ulama atau dai-dai ahlu sunnah, agar umat tahu yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik, supaya orang tidak terjerumus ke dalam syirik, akhirnya ke neraka untuk selama-lamanya. Namun tudingan dan tudingan itu tidak pernah berhenti. Sebagaimana tudingan-tudingan itu tidak pernah berhenti kepada para nabi dan para rasul. Dan tudingan itu tidak terbukti. Bukannya kita takut berhadapan dengan tudingan itu. Bahkan di sisi lain kita gembira dengan adanya orang yang menuding kita sesat, menuding kita pemecah belah. Ada titik kebahagiaan. Kenapa? Karena para nabi juga dituding seperti itu oleh musuh-musuhnya. Para rasul juga dituding seperti itu oleh musuh-musuhnya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam dituding penyihir, pemecah belah umat, pemecah belah antara suami dan istri, ayah dan anak? Nabi dituding gila. Tidak hanya Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Mulai dari Nabi Nuh alaihi salam yang mendakwahkan kepada tauhid, Nabi Ibrahim alaihi salam, imamul muwahhidin. Orang yang berjalan di atas jalan Nabi harusnya mendapatkan penderitaan seperti yang didapatkan oleh para nabi, walau dengan jumlah yang lebih minim, tapi seperti yang dirasakan Nabi mereka akan rasakan. Allah berfirman tentang penduduk surga di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Allah berfirman tentang penduduk surga di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, merekalah orang yang kalian perolok-olokkan. Fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Kalian jadikan mereka bahan olok-olokan, bahan ejekan, sampai kalian lupa berzikir dan beribadah kepadaku, dan kalian menertawakan mereka. Allah berfirman, dan ini yang kita harapkan. Buah dari ejekan manusia atas ketaatan kita kepada Nabi, buah daripada ejekan manusia atas istiqamah dan berusahanya kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi, buah daripada ejekan manusia karena kita mengajak kaum muslimin untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi, buahnya inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Saya berikan balasan kepada mereka hari ini karena mereka telah bersabar atas ejekan-ejekan kalian itu. Mereka tidak melawan, mereka tidak membantah, mereka tidak melawan tudingan dengan tudingan, mereka tidak membalas kejahilan dengan kejahilan. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru. Saya memberikan balasan kepada mereka pada hari ini disebabkan mereka telah sabar. Annahum humul faizun. Merekalah orang-orang yang di hari ini akan beruntung sebagai penduduk surga. Kita tidak mengatakan kitalah orang yang di dalam ayat ini, namun kita berusaha ke arah itu. Dan kita memohon kepada Allah, ya Allah jadikan kami orang-orang yang kau ceritakan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun itu. Banyak orang yang tidak tahan mengajak kepada sunnah karena ada orang yang tidak suka dan ada orang yang menudi. Kalaulah bukan karena beratnya di atas sunnah, Nabi tidak akan menyuruh kita addu bin nawajiz, gigit dengan gigi geraham kalian, karena itu berat. Kalau tidak digigit keras-keras, kalau tidak pegang erat-erat, lepas. Maka orang yang ingin menjalankan sunnah setengah hati keluar dari sunnah. Orang yang setengah-setengah hati menjalankan sunnah tidak jadi mengamalkan sunnah. Satu-satunya cara pegang erat-erat, korbankan apapun yang akan dikorbankan. Kalau itu untuk demi berpegang teguh di atas sunnah, agama Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad, seperti yang diajarkan Nabi Muhammad,
segala-galanya kita lakukan. Dan itulah konsekuensi daripada patuh dan taat kepada Nabi Muhammad untuk berpegang teguh dengan sunnah. Ma'asyiral muslimin, adapun sebab-sebab yang menyebabkan kita bisa berpegang teguh dengan sunnah, yang pertama, berilmu. Berilmu. Mustahil ingin istiqamah di atas sunnah namun tidak mau berilmu, tidak mau belajar, menuntut ilmu, itu mustahil. Karena untuk berjalan di atas jalan yang lurus harus tahu yang mana jalan yang lurus itu. Dan ilmu yang mengajarkan kita kepada kita yang mana jalan yang lurus, supaya kita bisa berjalan di atas jalan yang lurus itu. Ilmu yang menunjukkan kepada kita setelah kita belajar dan menimba ilmu yang mana yang dilakukan Rasul, supaya kita berjalan seperti yang dilakukan Rasul itu. Bagaimana mungkin kita akan mau berusaha di atas istiqamah, di atas sunnah, sementara kita tidak rajin mengkaji dan mengkaji mana yang sunnah Rasul itu. Bagaimana mungkin? Orang yang tidak rajin belajar ilmu agama, mempelajari agama dari sunnah Rasulullah SAW, dari Al-Quran dan hadis, maka dia merasa di atas agama, padahal boleh jadi tidak lagi di atas agama. Dengarkan, salah seorang di antara mereka yang salah dalam berilmu, diajarkan oleh gurunya, namun alhamdulillah dia sudah taubat. Di sini orang Pekanbaru, orang Rumbai, dan setelah kembali kepada jalan sunnah dia mengatakan, Ustadz, kami dulu di ajaran saya yang lama, yang diajarkan kepada kami adalah kalau kamu belajar agama hanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, kamu akan sesat. Cukup satu doktrin syaitan ini masuk ke hatinya, rusak agamanya. Karena yang dia katakan 180 derajat berbeda dengan apa yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kutinggalkan kepada kalian dua perkara, kalau kalian berpegang teguh tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, kitabullah dan sunnahku. Sama gurunya diajarkan, kalau kamu berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah saja, kamu akan sesat. Yang mana dakwah yang sunnah? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah tidak akan sesat, atau berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah akan sesat? Yang sunnah adalah apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Berarti yang satunya ini tidak sunnah, pemahaman bid'ah, pemahaman yang tidak sunnah, pemahaman hidayah yang mana, yang dikatakan Nabi atau yang dikatakan orang ini? Pasti yang hidayah itu yang dikatakan Nabi, maka inilah hidayah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, pemahaman hidayah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah akan tetap membuat kita tidak sesat, adalah pemahaman yang sesuai dengan hidayah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah akan membuat kita sesat, pemahaman sesat, pemahaman dhalalah, lawan daripada hidayah. Dan pemahaman-pemahaman seperti ini beredar dengan keanekaragamannya di tengah kaum muslimin. Kewajiban bagi orang yang mengerti sunnah untuk mengingatkan saudara-saudarinya. Berbahaya. Seperti yang anak katakan tadi, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, cukup satu kaidah ini nempel di kepalanya, masuk ke dalam hatinya, rusak agamanya. Karena dia akan menghindar dari Al-Quran dan sunnah. Padahal as-sunnah, kata Imam Ahmad, kasafinati Nuh. Sunnah itu permisalannya kapal Nabi Nuh. Nggak naik, hancur, mati, celaka, binasa. Yang naik, selamat.
di banjir terbesar dalam sejarah manusia, sehingga menenggelamkan gunung-gunung di permukaan bumi ini. Satu-satunya yang selamat adalah yang naik kapal Nabi Nuh. Maka sunnah permisalannya seperti kapal itu. Yang naik di atas kapal sunnah selamat. Yang tidak naik di atas kapal sunnah celaka dan binasa. Kita ingin mengajak umat untuk selamat. Justru orang yang mengajak manusia kepada yang bukan sunnah, mengajak umat untuk perjalanan hidup yang menuju kebinasaan. Waliyadzubillah. Maka berilmu wajib. Dan ilmu ini darinya datang seluruh petunjuk. Tak ada petunjuk yang tidak didahului oleh ilmu di atasnya. Setiap orang yang berada di atas petunjuk karena dia telah berilmu tentang petunjuk itu sebelumnya, dan dia berjalan di atas petunjuk itu. Dan ilmu kalau dibagi, yang terpenting adalah ilmu adalah 3. Ilmu tentang Allah, dan ini yang paling penting sekali, sehingga melahirkan keikhlasan dalam beramal, mengharap hanya kepada Allah semata. Ilmu tentang Nabi Muhammad SAW, sehingga melahirkan mutaba'ah, semangat untuk selalu mengikuti Rasulullah dan ingin beramal seperti amalan Rasulullah, dan ingin melaksanakan ketaatan seperti yang diajarkan Rasulullah, dan ingin menjauhi seluruh amalan yang tidak sesuai dengan amalan Rasulullah, dan ilmu tentang syariat, agama. Oleh karena itu pertanyaan malaikat di akhirat pun 3 ini. Man rabbuk? Wa ma dinuk? Wa man nabiyuk? Siapa Rabbmu? Ilmu tentang Allah. Ma dinuk? Apa agamamu? Ilmu tentang syariat. Wa man nabiyuk? Siapa nabimu? Dalam riwayat lain, wa manir rajul ladzi bu'itsa fikum? Siapa lelaki yang diutus Allah kepada kalian? Enggak bisa, Pak. Saya enggak tahu. Saya profesor bidang pertanian, nggak laku. Saya profesor bidang perbankan, nggak laku. Yang akan ditanya oleh malaikat ilmu tentang Allah, ilmu tentang Nabi, ilmu tentang agama. Tidak salah menjadi profesor pertanian, tapi jangan lupa ilmu yang tadi juga dituntut. Tidak salah menjadi seorang profesor di bidang arsitek bangunan, sehingga bisa membangun bangunan-bangunan pencakar langit, tidak salah. Yang salah adalah sibuk dengan ilmu itu, lupa 3 ilmu ini. Habis umur untuk mengejar ilmu itu, tak ada waktu untuk belajar ilmu tentang Allah, tentang agama Allah, tentang Rasulullah. Itu yang celaka. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, yaitu mengenal parameter kebenaran. Karena pastilah ya akhwat Islam, semua umat Islam akan ketika ditanya apa sumber agamamu, dia akan berkata Al-Quran dan hadis. Tapi pemahaman siapa? Siapa yang menjadi parameter kita di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah setiap orang yang membawakan hadis, apakah setiap orang yang membawakan Al-Quran pemahamannya benar? Al-Qurannya tidak salah, hadisnya sahih, tapi pemahamannya bisa jadi menyimpang, ya tidak? Nah, kita lihat Rasulullah SAW mengabarkan tentang munculnya Khawarij. Bagaimana Rasulullah SAW mensifati orang Khawarij? Dalam Sahih Muslim, beliau bersabda ketika mensifati orang Khawarij, ya kata Rasulullah SAW, yaquluna min qawli khairil bariyah, mereka membawakan hadis-hadis manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum, dan mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Apa maksudnya?
Dalam riwayat Abu Daud dijelaskan, yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka menyangka bahwa Al-Quran mendukung pendapat mereka, padahal tidak. Saking dangkalnya pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensifati orang-orang Khawarij. Mereka membawakan hadis-hadis Rasul, mereka membawakan ayat-ayat Al-Quran, tapi pemahaman mereka itu yang bermasalah. Tidak mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun sahabat yang berpendapat sama dengan pendapat orang-orang Khawarij, ya akhwal Islam. A'azzani Allah wa iyyakum. Maka penting, akhi, kita mengetahui parameter untuk memahami kebenaran yang orang-orang di zaman sekarang berusaha membawakan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah berkata, "Fanzur rahimakallah, kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik fala ta'jalan hatta tanzura fihi hal takallama fihi ahadu minas sahabah." Lihat oleh kamu, kata beliau, setiap orang yang kamu dengar dia berbicara dalam masalah agama di zamanmu, jangan kamu tergesa-gesa untuk menerima atau menolak. Sampai kamu lihat, sampai kamu periksa, apakah ada seorang sahabat yang mendahuluinya dalam pemahaman itu atau tidak. Fa in wajadta, kalau kamu dapat, pegang kuat-kuat. Subhanallah, Al-Imam Al-Barbahari seakan-akan beliau hidup di zaman sekarang. Beliau wafat tahun 327 Hijriah. Beliau mengatakan, lihat oleh kamu, semua orang yang berbicara tentang agama di zamanmu itu, jangan tergesa-gesa dulu, jangan. Sampai kamu periksa, sampai kamu lihat ada tidak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendahuluinya. Imam Al-Barbahari juga, ya akhwal Islam, di awal kitab Syarhus Sunnah berkata, wal asas alladhi tubna alaihi al-jama'ah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asas yang dibangun di atasnya al-jamaah yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka lah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Faman lam ya'khudh anhum, kata beliau, siapa yang tidak mau mengambil dari mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad dhalla wabtada'a, sungguh ia telah sesat dan berbuat bid'ah. Penting, akhi. Tidak setiap orang yang pandai membawakan Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hebat dia, hafal di luar kepala. Kalau di luar kepala kebawa angin kali ya. Lalu dia pahami sendiri dengan pemahaman dia. Banyak orang di sini terkesima, Masya Allah, dia bawa Al-Quran, dia bawa hadis, tapi ternyata pemahamannya jauh menyimpang. Untuk melihat orang liberal ketika mengatakan agama semua sama, bawa dalil tidak? Ya. Mereka bawakan surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, katanya tuh Yahudi tuh, Nasrani tuh, orang Sabiin, siapa saja yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, surga. Jadi semua masuk surga. Cuma caranya aja yang beda-beda. Bawa ayat, Pak. Apa ayatnya yang salah atau gimana ya? Gak mungkin ayatnya salah. Yang salah pasti pemahamannya. Apa ada para ulama tafsir dari kalangan sahabat tabi'in yang memahami seperti itu? Jawab, tidak ada. Yang dimaksud dengan orang Yahudi maksudnya, kata para ulama tafsir, yaitu mereka yang sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam.
Sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dia beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Orang Nasrani yang sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia beriman kepada Allah dan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Adapun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, apa kata Rasulullah? La yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun. Tidaklah orang Yahudi, orang Nasrani mendengar tentang ajaranku, thumma lam yu'min bima ji'tu bih, kemudian ia tidak mengimani ajaranku, kecuali ia pasti masuk neraka. Hadisnya sahih riwayat Muslim dan yang lainnya. Bayangkan ya akhi, bawa dalil, tapi pemahamannya ini pemahaman siapa ini, Pak? Saya pernah mendengarkan khotib Jumat membawakan ayat, Pak. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Kata dia apa? Sesungguhnya taubat itu di sisi Allah hanyalah untuk orang-orang yang melakukan keburukan bijahalatin dengan kebodohan. Apa kata dia? Artinya dalam keadaan dia tidak tahu. Berarti ayat ini menunjukkan orang yang berbuat maksiat dalam keadaan itu dia tahu maksiat, tidak ada taubat untuk dia. Jadi taubat menurut ayat ini kata dia hanya berlaku bagi mereka yang berbuat maksiat dalam keadaan tidak tahu. Karena Allah mengatakan bijahalah, kata dia. Saya heran dan bengong. Saya buka kitab-kitab tafsir, gak ada satupun ulama yang berpendapat seperti ini. Waduh, ini pemahaman siapa ini? Ternyata pemahaman otaknya sendiri, Mas. Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan para sahabat mengatakan semua pelaku maksiat bodoh. Orang yang tahu itu maksiat tapi dia lakukan bodoh, Pak. Kalau saya bilang ke antum, jangan minum air di gelas itu, ada racunnya. Udah tahu diminum juga, Pak. Boleh nggak saya bilang bodoh kamu itu? Sudah tahu ada racun kok diminum. Iya. Orang yang berbuat maksiat tahu itu menjerumuskan ke neraka. Tahu kok dilakukan juga, bodoh kamu itu. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Belum lagi ayat-ayat yang menyebutkan tentang ya Allah menerima taubat dari setiap orang yang berbuat maksiat, ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Baik dia tahu maupun tidak tahu. Ikhwatal saudara-saudaraku sekalian, inilah ya akhi. Jadi tidak setiap orang bawa Al-Qur'an, bawa hadis, pemahamannya sahih, belum tentu. Ada seorang ustadz mengatakan, ya, saya akan bawakan hadis yang menunjukkan bahwa para sahabat dahulu berbuat bid'ah. Boleh berbuat bid'ah. Buktinya katanya apa? Dahulu Bilal bin Rabah ditanya sama Rasulullah SAW, "Hai Bilal, dengan apa kamu mendahuluiku ke surga?" Kata Bilal, "Hai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu. Kemudian aku sholat 2 rakaat." Tuh lihat, berarti Bilal berbuat bid'ah tuh. Ya, tentang seorang sahabat yang setiap sholat, setiap rakaat diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Lalu ditegur Rasulullah SAW, "Kenapa kamu lakukan itu?" Tuh lihat, sahabat ini berbuat bid'ah. Padahal para sahabat itu hidup di zaman siapa? Zaman Rasulullah. Yang membenarkan siapa? Rasulullah. Rasulullah membenarkan dengan apa? Dengan wahyu dari Allah. Lah, Rasulullah sudah wafat, yang membenarkan kamu siapa? Ya kiai, ustadz. Emang kiai dapat wahyu? Ya akhi, tidak bisa dikiaskan Rasulullah dengan siapapun ya akhi. Rasulullah SAW membenarkan itu dengan wahyu. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Makanya para ulama mengatakan, kalau perbuatan melakukan suatu perbuatan di zaman Rasulullah, namun Al-Quran diam, para sahabat Rasulullah pun juga diam, tidak melarangnya.
berarti itu artinya boleh. Iya. Ikhwatal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Jadi kalau kita ingin istiqomah di atas sunnah, di atas jalan yang benar, pahami parameter kebenaran itu siapa. Parameter kebenaran adalah generasi yang Allah langsung puji dalam Al-Quran, langsung dipuji oleh Rasulullah SAW. Siapa mereka? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Baca oleh kamu, insyaallah ayatnya sering didengar. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti mereka itu maksudnya mengikuti siapa? Para sahabat tersebut. Apa yang terjadi? Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka tuh, Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang masalah banyak, Pak, seringkali dibahas mungkin sama Ustaz di sini. Jadikan parameter, Pak. Para ulama saja mereka semua rujuk kepada para sahabat. Imam Syafi'i rahimahullah sampai berkata apa? Wa ara'uhum lana Ahmad. Pendapat para sahabat lebih terpuji untuk kita. Wa aula min ara'ina li anfusina, dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Lihat akhi, saudara-saudaraku sekalian, Imam Syafi'i mengatakan para sahabat lebih berhak untuk kita ikuti. Imam Ahmad juga berkata begitu, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semua ulama sepakat untuk rujuk kepada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Jadikan itu parameter. Terus gimana dong Ustadz? Bagaimana mengetahui pemahaman para sahabat? Jawabnya tadi kembali kepada yang pertama, menuntut ilmu. Nah, kalau nggak nuntut ilmu gimana, Mas? Terus kitab apa yang bisa saya jadikan rujukan? Kitab para ulama terdahulu, Pak, yang telah menulis dengan sanad-sanad mereka kepada para sahabat Rasulullah SAW. Ada kitab Asy-Syari'ah oleh Imam Al-Ajurri, Usulus Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani, murid Imam Syafi'i. Demikian pula Ibnu Battah, ya, dalam kitab beliau As-Sunnah. Demikian pula Al-Imam Al-Lalikai, Syarah I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Masya Allah. Cuman masalahnya bahasa Arab, Pak. Ya. Kebanyakan kita belajar bahasa Arabnya payah ini. Kalau bahasa Inggrisnya cas-cis-cus-cesos, ya. Tapi bahasa Arabnya aduh puyeng. Ya, ngeliatin huruf-huruf gundul. Tapi harus dibelajar, Pak. Harus kita pelajari ini bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Maka ini saudaraku, jadi yang kedua ini, agar kita mau istiqomah di atas pemahaman, di atas sunnah, pahamilah kebenaran dan parameternya. Parameternya adalah tiada lain pemahaman salafus saleh. Wallahu a'lam. Yang ketiga, untuk kita bisa istiqamah di atas sunnah, sebagai usaha untuk kita bisa istiqamah di atas sunnah adalah berdoa kepada Allah agar kita diistiqamahkan di atas sunnah. Sehebat apapun kita berusaha di atas sunnah, Allah penentu segala-galanya. Allah yang mengarahkan segala-galanya. Allah yang mengatur segala-galanya. Sehingga orang yang ingin berusaha istiqamah di atas sunnah tidak akan melalaikan harapannya yang selalu naik ke langit menghadap Allah yang di atas arsy. Tangannya menengadah ke atas, hatinya naik menghadap ke atas. Seluruh orang yang berdoa takkan pernah hatinya menghadap ke bawah.
Ada orang yang sambil berdoa itu hatinya nggak ke atas gitu, ada bawah gitu. Allahnya ada di mana-mana, kan ada di bawah Allah. Ada? Nggak ada. Semua orang yang berdoa kepada Allah tuh begini, semuanya begini. Ya Allah, ya Allah. Fitrah yang ada di dalam hati bahwa Allah itu di atas. Fitrah yang sudah Allah letakkan di dalam dada manusia, Allah itu di atas. Kalau memang Allah di mana-mana, ngapain harus ke atas? Kanan aja, ya Allah. Allah di kanan. Depan aja sudah. Ya Allah, hati ke depan. Nggak bisa, hati ke atas. Saya punya kenalan bertanya ke anak orang Nasrani. Anak orang Nasrani yang belum balik, usia sekitar 5 tahun. Tuhanmu di mana? Di atas katanya. Di atas. Anak orang Nasrani jawabannya benar. Ustadz jawaban salah. Syubhat. Al-syubhatu khattafah. Syubhat merusak hati. Fitrah manusia. Istri Nabi mengatakan, lihat, anak barometernya adalah pemahaman sahabat. Istri Nabi, ada yang lebih hebat daripada istri Nabi sekarang ini pemahamannya tentang Allah? Tidak ada. Zainab binti Jahsh mengatakan, kalian ini kepada istri Nabi yang lain, yang menikahkan kalian wali kalian, sementara aku yang menikahkan aku adalah Allah dari atas langit yang ketujuh. Itu perkataan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha wa ardaha, Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha wa ardaha. Karena Allah menurunkan Al-Quran, dengan turunnya Al-Quran ini Zainab menjadi istri Nabi. Thumma zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna wa tara wa kana amrullahi maf'ula, dalam surat Al-Ahzab. Kita arahkan doa kita kepada Allah yang di atas langit, di atas arsy, agar Allah senantiasa arahkan kita kepada jalan yang benar, agar senantiasa Allah bimbing langkah kita ke jalan yang hak, agar Allah bimbing perjalanan ilmu kita kepada sunnah Nabi. Allah kuatkan hati kita untuk mengamalkan sunnah Nabi, agar kuatkan tekad kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Allah tabaraka wa ta'ala arahkan pergaulan kita kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Allah ajarkan kita, Allah arahkan kita kepada menuntut ilmu kepada orang-orang yang mengajak kepada sunnah Nabi. Setelah itu Allah berikan semangat di dalam hati kita, agar Allah berikan semangat dalam hati kita untuk mengamalkan itu dan tidak melalaikannya. Selalu meminta kepada Allah. Kenapa? Karena kita belum yakin akhir kehidupan kita seperti apa. Kita tidak merekomendasi diri kita bahwa kitalah orang-orang yang telah istiqomah di atas sunnah itu. Tidak boleh merekomendasi diri seperti itu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian rekomendasi diri kalian sendiri. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa daripada kalian. Kita tidak merekomendasi, namun kita berusaha dan kita mengajak. Mudah-mudahan saudara kita juga berusaha, dan kepada Allah kita minta, dan kepada Allah kita bermohon, ya Allah arahkan kami, arahkan kami, arahkan kami, arahkan hati kami untuk selalu taat kepadamu, arahkan hati kami untuk selalu mengikut sunnah Rasulmu. Rasulullah SAW orang yang paling lurus di atas jalan hidayah. Tetap kata Anas bin Malik, banyak sekali dan sering sekali mengatakan di dalam doanya, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami di atas agamamu ya Allah. Itu Rasul selalu berdoa kepada Allah agar Allah menetapkan hati di atas agama, apalagi kita. Dan orang yang selalu berdoa kepada Allah untuk minta hidayah, itu berarti dia tidak menyatakan kamilah yang terbaik, kamilah yang paling hebat, kamilah yang paling, enggak.
Buktinya dia minta selalu kepada Allah. Dia belum yakin. Dia belum yakin dalam arti kata dia tidak menyatakan dan merekomendasi mereka adalah orang yang sudah di atas jalan hidayah itu. Karena walaupun sekarang di atas hidayah belum tentu 2 tahun yang akan datang. Walaupun sekarang di atas hidayah belum tentu 15 tahun yang akan datang. Sekarang di atas ketaatan belum tentu ketika wafat. Dan ketika berdoa itu, merintihlah kepada Allah, karena ini yang terpenting dalam hidup kita. Ketika berdoa itu, nyinyirlah kepada Allah. Allah suka hamba-hambanya yang nyinyir dalam meminta. Beda dengan manusia. Kalau nyinyir awalnya dia mau memberi, karena nyinyir gak jadi. Beda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba semakin nyinyir minta, Allah semakin sayang kepada hambanya yang nyinyir, bawel, minta terus, minta terus, minta terus, minta terus, minta terus. Bahkan para ulama mengatakan, jadilah kamu di hadapan Rabbmu bagaikan anak kecil kepada orang tuanya yang rewel, nyinyir, minta terus sampai orang tuanya mengatakan, ambillah. Dan jadikan doa kita kepada Allah minta hidayah lebih kita butuhkan dan lebih kita harapkan dibanding usaha kita untuk di atas hidayah. Karena kalau doa kita itu diterima oleh Allah, Allah yang akan membimbing langkah kita. Sementara usaha kita, kemampuan kita, doa kita kalau dikabulkan, kekuatan Allah yang akan membimbing langkah kita ke jalan hidayah. Maka jangan lupa berdoa dan minta terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun doa yang benar-benar datang dari orang yang serius menggapai, serius memohon, sehingga dia tidak abaikan usaha. Karena yang meminta-minta dan meminta-meminta namun tidak usaha, itu tandanya dia tidak serius. Namun doa-doa orang yang serius, sehingga akhirnya mudah-mudahan dengan doa kita yang dikabulkan, di antara 500.000 doa kita minta hidayah yang pernah ada di permukaan bumi ini, Allah kabulkan satunya saja, membuat Allah akan membimbing langkah kita agar kita tetap di atas agama Allah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sombong dengan kemampuan kita untuk belajar ilmu agama, semangat kita untuk berjalan di atas ilmu agama, dan kemudian melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala dan kekuatannya. Orang yang ujub dengan amalannya adalah orang-orang yang sombong, dan orang-orang yang sombong Allah palingkan hatinya daripada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman tentang orang-orang yang sombong bahwa sanasrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ard, kami akan palingkan dari ayat-ayat kami orang-orang yang sombong di permukaan bumi. Tidak boleh sombong, termasuk sombong dengan kesolehan, itu sombong. Mentang-mentang dia sudah sholat, rajin sholat, melihat orang yang masih malas-malas sholat, mandangnya dengan setengah mata, sebelah mata mandang, gak sholat. Ya emang sholat antum diterima oleh Allah? Buktikan satu sholat antum diterima oleh Allah. Gak boleh sombong. Kita berusaha, hasilnya kita belum tahu. Maka jangan pernah merasa diri ini telah soleh. Kalau diri merasa telah soleh, berbahaya. Para ulama tidak pernah merasa diri mereka soleh. Imam Ahmad mengatakan, subhanallah, Imam Ahmad mengatakan, dan dia adalah Imam Ahmad, namanya yang terkenal, manusia yang mencintai semuanya, Imam Ahmad. Orang-orang yang beriman dan ikhlas dalam keimanannya, menunjukkan bahwa kemuliaan beliau di sisi Allah biiznillah azza wajalla. Beliau mengatakan, hampir tidak ada amal ini yang kita amalkan yang bisa kita katakan kita telah ikhlas dalam amalan itu. Hampir tidak ada, kata Imam Ahmad. Siapa yang mengatakan itu?